semuanya, jangan lupa setiap hari Jumat kita ada ibadah konsel di gereja jam 7 malam. Dan juga setiap hari Sabtu kita ada ibadah youth di gereja jam 5 sore. Jangan lupa datang. See you and God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah sehat semuanya? Sudah makan? Tapi kok masih lemes ya? Sekali lagi yuk, shalom teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kita mau bangkitkan diri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan kita, karena Dialah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya.
semuanya bilang, yuk ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami. Kau penolong kami yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dekat denganmu itu
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita sembah Tuhan.
kudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanmu. Di telapak tanganmu tertulis namamu, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku.
di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tidak ada kata-kata Tuhan yang dapat melukiskan betapa Engkau sungguh sangat teramat baik Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami mengalami badai dalam kehidupan kami, Engkau tetap Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu, kami bangga memiliki Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini biarlah kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin hari berubah menjadi sama seperti Kristus. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan mencuri firman yang akan ditabur melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau yang berbicara buat setiap kami, sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Kami siap Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap anak-anak youth yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke. Sambil saya menunggu tim PAW untuk boleh duduk. Shalom semuanya, anak-anak youth, apa kabar hari ini? Oh, kok ada suaranya ya? Ngantuk dah ini hari ini. Halo, apa kabar? Oke, thank you. Ya, kita akan baca satu ayat aja, saudara, yang menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh, ada suara mungkin kipasnya bisa dimatikan, Kak Stefanus. Oh, dari drum. Oke, sudah di mute ya. Oke, thank you Stefanus. Oke, anak-anak youth, Om Henry mau tanya nih. Kenapa Paulus bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa sih yang kelihatan itu? Wah, ada cowok ganteng Om. Wow. Siapa di sini yang seneng lihat cowok ganteng? Jujur. Oh, Kak Deborah jujur kok. Ayo, cewek-cewek ini kok nggak ada yang jujur sih? Angkat tangan yang tinggi. Wah, baby nyaut di belakang. Siapa yang seneng lihat cowok ganteng? Berarti yang nggak angkat tangan nggak seneng sama cowok yang ganteng ya? Ya. Oke, nggak apa-apa, ya. Kebalikannya lagi, siapa di sini yang seneng lihat cewek ayu? Wah, bukan namanya ayu ya, yang cuantik. Loh, kok Kak Gebi ikutan seneng lihat cewek yang
Wah, itu ya. Oke, itu yang kelihatan. Nah, yang pertanyaannya yang nggak kelihatan itu apa ya? Ayo coba dipikir sebentar aja. Ya, nggak sampai 1 menit lah. Apa yang nggak kelihatan ya? Kok kamu itu kok bikin orang jadi pengen ketawa ya? Suara apa? Ayo, siapa yang nggak kelihatan? Tuhan. Yang lain? Roh Kudus. Yang lain? Iman. Oke, yang lain? Halo? Anybody here? Apakah ada orang di sini? Oh, yang jawab cuma 4-5 orang di sini loh, ada 40 orang di sini kok. Apa yang nggak kelihatan? Ayo adik-adik. Tuhan, Roh Kudus, iman. Terus apa lagi tadi? Hah? Setan. Wah. Shalom Jonathan. Ya, puji Tuhan, boleh tiba dengan selamat. Oke, firman Tuhan bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Enggak om, aku buktinya punya handphone awet ini om, sampai bertahun-tahun. Siapa yang punya handphone jadul? Angkat tangan. Ada yang pakai handphone sampai 10 tahun? Ada di sini? Ada? Handphonenya nggak rusak-rusak, masih bertahan 10 tahun? Ada? Ada nggak? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Di surga nggak ditanya kok. Hah? Loh, handphone yang sudah 10 tahun. Wah, langsung ditembak ya. Saudara, yang di surga itu bukan yang dilihat, saudara. Justru yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu apa? 1, pertumbuhan rohani. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, iman. Yang keempat dan seterusnya, buah-buah roh. Terus apa lagi? Banyak. Yang nggak kelihatan, malaikat Tuhan. Terus terakhir, Tuhan. Iblis kelihatan nggak om? Bisa kalau dia menampakkan diri. Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang ya. Kan kalian sudah belajar tuh tentang malaikat-malaikat ya. Om Indri sudah ajarin. Dibuka catatannya nanti. Nah, hari ini saya nggak bahas tentang malaikat. Nah, Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan begini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi Paulus sedang mengajarkan ada 2 hal yang penting dalam kehidupan ini. Yang pertama, ya, di ayat yang ke-17. Ayat ke-17 dikatakan begini, Paulus bilang, ya, Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang Om Henry mau tambahkan satu lagi. Yang kelihatan itu adalah penderitaan. Paulus ketika dia melayani,
Dia melayani di dalam segala penderitaan. Kenapa Paulus menderita? Apakah Paulus memilih menderita? Tidak, saudara. Saya yakin dan percaya pasti Anda nggak ada yang mau memilih hidupnya menderita, betul? Ada di sini yang mau hidupnya menderita? Nggak ada, aku mau hidupnya seneng om. Betul ya? Iya, pasti. Nah, kenapa Paulus bisa mengalami penderitaan? Karena dia sedang mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Sekalipun Paulus bekerja sebagai tukang kemah. Apa pekerjaan Paulus? Tukang mendirikan kemah. Itu pekerjaan Paulus loh. Ya, adik-adik harus tahu ya. Paulus itu bukan pengangguran, bukan pengacara. Pengangguran banyak acara. Tapi Paulus bekerja sebagai seorang yang mendirikan kemah. Dia sebagai seorang pengusaha. Tetapi sekalipun Paulus bekerja sebagai yang mendirikan kemah di mana-mana, Paulus enggak melihat bahwa itu yang paling terpenting. Tetapi Paulus sedang mengajari kepada jemaat di kota Korintus supaya jemaat mengarahkan fokus kepada yang enggak kelihatan. Karena yang enggak kelihatan itu bersifat kekal. Jadi kalau bersifat kekal itu enggak mungkin terbakar, enggak mungkin berkarat, enggak mungkin hilang atau lenyap. Bersifat abadi. Tapi yang kelihatan itu bersifat sementara. Bisa hilang, saudara. Barang yang mewah itu bisa hilang. Bahkan hari-hari ini suami bisa dibawa wewe gombel. Istri bisa dibawa wowo gombel. Bisa nggak adik-adik? Bisa. Semua yang ada di dunia ini yang kelihatan bisa hilang. Tapi sore hari ini firman Tuhan mengajari, ayo perhatikan yang nggak kelihatan. Om Henry ingin mengajak Anda, ayo coba kita lihat yuk. Hidup Anda sudah berubah belum? Oh, Indi jawab, belum. Bagus ya, mengaku. Siapa yang bisa menilai diri Anda sendiri? Oh, hidup saya sudah berubah om. Contohnya aja, saya nggak males om. Om Henry paling nggak suka loh ngelihat orang malas. Tanya aja sama Koko Stanley itu. Pasti Om Henry di rumah nadanya sudah tinggi sekali. Bukan naik-naik ke puncak gunung loh ya, bukan. Om Henry nggak suka dengan orang yang malas. Coba aja lihat di rumah Om Henry, ada piring gelas kotor, langsung Om Henry bilang, Stanley, jangan lupa dibersihkan. Stanley, harus bersih. Stanley, jangan lupa belajar. Ini loh, jari-jarinya. Untuk apa? Berlatih main keyboard. Sudah dibelikan keyboardnya. Tapi kalau ininya nggak dipakai gimana? Bisa lancar? Enggak. Kalau kalian mau cari alasan, banyak. Tapi Tuhan bilang apa di kitab Amsal? Kalian belajar seperti semut. Semut-semut kecil, saya mau tanya. Pernah nggak kalian ada ngelihat semut duduk diam, bahkan kalau duduk begini? Ada? Nggak ada ya? Semut selalu bergerak.
Berarti orang Kristen nggak boleh malas. Kalau Anda malas, berarti Anda tidak berubah dalam karaktermu. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan memperhatikan yang kelihatan, justru yang nggak kelihatan. Ayo adik-adik, Om Henry bilang sama anak-anak youth nih, kalian harus konsen dengan hidupmu sendiri. Tuhan bilang loh, hidupmu adalah seperti suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kalau hidupmu gak ada bedanya dengan orang dunia, ada yang salah adik-adik. Mungkin hari ini Om Henry firmannya keras, tapi ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda. Om Henry hari ini sampai hari ini pun masih bangun pagi. Jam 3, setengah 4 Om Henry sudah pasti bangun. Jadi kalau mau chatting Om Henry jam 3 pagi, setengah 4, pasti Om Henry bales. Tapi kalau kamu WA jam 11, Om Henry sudah tidur. Karena pulang bekerja jam 10 malam, Om Henry baru pulang, jam 11 Om Henry sudah tidur. Tapi jam 3, Roh Kudus bangunkan, langsung Om Henry bangun. Kalau tiba-tiba Yesus datang jam 3 pagi, ayo ingat pelajaran tentang pengangkatan? Apakah kamu siap diangkat hari itu? Ayo anak-anak youth, selagi Anda masih diberi kesempatan, jangan malas, jangan banyak alasan. Wah capek Om Henry lebih capek dari kamu. Ya? Iya. Kemarin komsel sampai jam berapa? Setengah 10 lebih kan? Om Henry pulang, baru tidur jam berapa? Setengah 11. Tadi jam 3 sudah bangun. Jam 4 sudah di gereja, karena Om Henry buka pintu gereja, berdoa. Sampai jam berapa? Jam 5 lebih. Pulang ke rumah, ya mulai melakukan aktivitas. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 pagi. Om Henry baru istirahat sebentar, setengah 10 sudah siap-siap pergi bekerja. Pulang dari toko, Om Henry langsung ke gereja untuk mengajar. Selesai mengajar, sudah berdiri lagi di atas mimbar. Nanti setelah selesai ibadah, Om Henry ngajar lagi. Sampai malam. Terus saudara begitu. Karena apa? Karena Om Henry sedang mengejar yang gak kelihatan. Om Henry nggak malu loh. Ya mungkin Om Henry pakai sepatu yang biasa ini nggak sepatu mahal. Om Henry nggak pusing dengan nama yang kelihatan. Karena Om Henry sudah ngerti, yang kelihatan itu bersifat sementara. Justru hari-hari ini kamu perhatikan, apakah hidupmu sudah berubah? Kalau hidupmu masih belum berubah, kamu masih males, kamu masih gampang emosi, kamu masih gampang tersinggung, baper. Ya berarti Anda belum berubah, Anda belum menjadi seperti Kristus. Tujuan hidup saudara apa sih? Apakah saudara mau jadi terkenal, hebat, punya harta kekayaan yang tidak terhingga, semuanya itu bersifat sementara. Emangnya Om Henry gak butuh uang? Butuh Om Henry. Tapi uang bukan segala-galanya. Betul? Ada satu ayat yang sangat luar biasa. Ini Paulus sendiri yang berbicara ya. Mari kita buka dari Filipi pasal yang ketiga.
Saya minta tolong tim multimedia. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Di situ berkata dengan jelas, Paulus berkata, dia menulis surat kepada jemaat di kota Filipi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi anak-anak youth, sore hari ini saya mau berkata, Paulus dia selalu memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya sampah. Tetapi dia berkata bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dari segala-galanya. Om Henry tidak melarang Anda punya cita-cita yang setinggi-tingginya. Tapi bukan itu tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah pastikan bahwa engkau akan tinggal di surga. Tapi bagaimana mungkin kalau Anda bisa tinggal di surga kalau cara hidupmu belum menjadi sama seperti Kristus? Ayo perhatikan yuk hidupmu. Kalau kamu pacaran seperti kayak orang dunia, ya nggak mungkin lah kamu diizinkan masuk surga. Kemarin malam habis ibadah KPK, ada teman kalian ya cerita, wah om temenku hari ini merit, tapi gaya pacarannya udah kelewat batas. Hati-hati lo ya. Bahkan dia sudah melayani lo. Ya, sudah melayani di salah satu gereja yang cukup terkenal. Om Hendri nggak perlu sebutkan. Ayo, saya mau mengajak seluruh anak-anak youth di tempat ini. Engkau yang mendengar, baik yang di gereja maupun yang secara online, perhatikan cara hidupmu. Apakah hidupmu sudah berubah seperti yang Tuhan mau? Atau hidupmu mau-maunya kamu sendiri? Saudara, kalau saudara sudah malas berdoa, saudara sudah malas baca firman, saya yakin dan amat yakin Anda akan bisa berubah. Karena orang yang dikuduskan itu lewat doa dan firman. Jadi kalau Anda nggak punya waktu untuk berdoa dan baca firman, hidupmu nggak akan pernah dikuduskan. Dan hidupmu sama seperti dunia. Makanya nggak heran. Sekalipun dia sudah melayani di atas mimbar, tapi kalau dia tidak membangun hidupnya di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, hidup dia pasti nggak ada bedanya dengan dunia. Ingat, bulan lalu Om Hendri bilang loh, malaikat punya catatan nggak? Punya. Ya betul ya Laura ya. Laura tadi diingetin sama Om Hendri. Malaikat punya catatan Laura? Punya. Punya loh adik-adik. Ingat loh. Malaikat pun punya buku catatan. Malaikat nggak perlu kasih tahu Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi malaikat punya catatan. Supaya ketika nanti semua manusia dihakimi, manusia nggak bisa beradu argumen dengan malaikat dengan Tuhan. Karena semua dicatat. Oke, hari ini firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Justru kami memperhatikan yang tak kelihatan. Bagaimana Anda bisa fokus kepada kekekalan? Karena yang nggak kelihatan itu bersifat kekal.
Bagaimana Anda bisa fokus? Ada dua caranya. Yang pertama, memandang kepada kemuliaan Tuhan. Paulus tadi sudah katakan bahwa penderitaan yang dia alami dalam kehidupan dia sebagai seorang rasul, seorang penginjil, seorang pengajar, sekalipun dia bekerja sebagai seorang yang mendirikan kemah di mana-mana, dia menganggap penderitaan yang dia alami ketika dia melayani Tuhan itu enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima di surga. Jadi yang pertama, pandang kepada kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa fokus kepada kekekalan. Yang kedua, Anda harus memandang dengan mata iman. Jadi balik lagi saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jadi kalau Anda nggak pernah baca Alkitab, ya bagaimana Anda bisa bertumbuh dalam iman? Bahkan firman Tuhan berkata ketika Yesus nanti datang kedua kali, dia bertanya, adakah iman di muka bumi? Adik-adik, Om Hendri mau kasih tahu ya, hidup ini bukan semakin lebih baik. Ya, iya. Coba kamu tanya papa mamamu, "Pa, Ma, gimana sekarang usaha bekerja di kantor?" Pasti orang tuamu bilang, berat rasanya. Coba kamu tanya, ya, gimana Pa, Ma? Bisakah mencapai target yang harus dicapai oleh pimpinan di perusahaan papa mama bekerja di kantor? Pasti papa mamamu bilang, waduh, nak, hari ini benar-benar berat. Saudara, saya mau kasih tahu ya, hidup ini bukan semakin hari semakin mudah. Dan saya percaya, kalau orang yang gak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ingat, jangan tukar Yesus. Saudara, hari-hari ini orang kalau yang gak punya iman yang kuat, dia dengan mudah menukar Yesus. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus karena harta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Dihafalin lagu ini ya. Halo. Oke, saya undang pemain musik, worship leader ke depan. Kesimpulannya, adik-adik, sore hari ini, ayo mulailah fokus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada yang tak kelihatan. Dimulai dari mana? Mulai dari karakter hidupmu. Perhatikan. Iya ya, hidupku ini kok gak berubah ya. Anda berdoa loh sungguh-sungguh. Karena ketika Anda tidak berubah, Anda bisa menjadi jahat loh. Iya apa iya? Iya, karena iblis pun masih bekerja hari-hari ini. Iblis itu nggak pernah libur loh adik-adik, sekalipun ada musim liburan. Ini sebentar lagi kan kalian libur toh. Yang sekolah SD, SMP, SMA,
Kalian libur 1 bulan. Wah, enak Om, aku bisa tidur, bangun siang ya. Aduh, kamu tuh buang-buang loh kesempatan. Siapa di sini yang mengikuti berita internasional? Ada? Terjadi apa? Perang. Beneran tak, Deborah? Bener ya. Perang di mana, Deborah? Ya, Israel mengebom ya pangkalan nuklir dari negara Iran, karena Iran sudah ditegur bolak-balik, tapi Iran tetap memproduksi apa? Nuklir, saudara. Itu beritanya ya. Kalau mau bener apa salah, ya kalian harus pergi ke sana ngecek. Tapi Om Indri nggak mempermasalahkan masalah perang, tapi Om Indri mau bilang sama kalian, ayo, kesempatan yang ada ini pergunakanlah untuk kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus. Kami mau fokus memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Kami mau Tuhan memandang kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang setia di dalam mengiring Kau. Walaupun mungkin kami harus melewati begitu banyak penderitaan, dan kami juga mau memandang dengan mata iman bahwa tidak ada yang lebih indah selain kami tinggal bersama dengan Kau di surga nanti. Biarlah hari-hari ini kami mau fokus Tuhan. Kami mau memperhatikan cara hidup kami. Sudahkah hidup kami berubah seperti yang Tuhan mau? Ampuni kami kalau seringkali karakter kami tidak berubah. Mulai hari ini kami mau berdoa dan kami mau berjanji di hadapan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekiara bayara bayara bala bala. Sekiara bayara bayara bala bala. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau berubah, kami mau seperti-Mu, kami mau diubahkan hanya oleh
firman-Mu. Hanya oleh kuasa doa hidup kami diubahkan menjadi seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau menggunakan waktu yang ada ini, Tuhan, untuk kami membangun di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan kami mau hidup takut akan Engkau. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung dengan Yes, selalu melekat di hati. Padu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau pulang dari tempat ini. Biarlah hidup kami selalu terhubung dengan Engkau, Tuhan. Kami selalu ingat bahwa ada mata Tuhan yang selalu mengawasi kami. Kami mau hidup benar, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Mari arah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah Yud sore hari ini. Kami angkat kedua tangan kami. Tanda kami berserah penuh kepadamu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu kami pulang dari tempat ini. Kami akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.